Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video mata kuliah LO007, Pergudangan dan Persediaan, dengan saya Fandi Bestario Harlan. Kali ini kita akan melanjutkan video mengenai demand forecasting in a supply chain dengan pembahasan khusus time series forecasting methods. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu menghitung perkiraan permintaan pada tingkat rantai pasok berdasarkan data permintaan menggunakan metode time series. Dan yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisa kesalahan pada perkiraan permintaan atau demand forecasting. Nah, tujuan dari setiap metode peramalan adalah untuk memprediksi komponen sistematis dari permintaan dan memperkirakan komponen random. Telah dibahas pada video sebelumnya bahwa bentuk yang paling umum dari komponen sistematis data permintaan yaitu berupa level, tren, dan faktor musiman. Persamaan untuk menghitung komponen sistematik dapat bermacam-macam bentuknya, yaitu untuk perkalian atau multiplikatif, yaitu persamaan komponen sistematisnya level dikali tren dikali faktor musiman. Sedangkan untuk aditif, yaitu persamaan komponen sistematisnya level ditambah tren ditambah faktor musiman. Dan sedangkan mix atau campuran, yaitu persamaan komponen sistematiknya level ditambah tren dikali faktor musiman. Bentuk spesifik dari komponen sistematik yang dapat diterapkan pada ramalan bergantung pada sifat permintaan. Nah, perusahaan dapat menggunakan metode statis ataupun adaptif pada perkiraan permintaan. Nah, kali ini kita akan bahas metode peramalan adaptif, yaitu time series forecasting method atau metode peramalan deret waktu. Dalam perkiraan adaptif, perkiraan atau estimasi dari nilai level, tren, dan seasonal akan diperbarui setelah dilakukan observasi pada setiap permintaan. Nah, kita akan membahas kerangka umum yang digunakan untuk jenis perkiraan adaptif ini. Kerangka umum yang digunakan dalam metode umum ini yaitu bentuk campuran atau mix. Namun persamaan pada metode adaptif ini juga dapat digunakan untuk kasus di mana komponen sistematik tidak mengandung musim atau tren. Kita coba kenali beberapa istilah yang akan kita pakai, yaitu di sini LT atau estimasi nilai level pada akhir periode waktu T, kemudian TT atau estimasi nilai tren pada akhir periode waktu T, kemudian ST yaitu estimasi nilai musim pada periode waktu T, kemudian FT yaitu perkiraan permintaan atau demand forecasting pada periode waktu T. Selanjutnya DT yaitu nilai permintaan aktual pada periode waktu T, dan ET yaitu kesalahan perkiraan atau forecast error pada periode waktu T. Yang pertama kita akan membahas mengenai moving average. Metode moving average digunakan ketika permintaan pada data histori tidak memiliki tren dan tidak berbentuk musiman, sehingga kita dapat merumuskan komponen sistematik dari permintaannya sama dengan level. Nah, pada metode moving average ini, level dalam periode waktu T diestimasi dengan cara menghitung permintaan rata-rata selama sejumlah N periode terbaru. Sehingga ini akan mewakili rata-rata bergerak untuk N periode, dan itu bisa diformulasikan sebagai LT atau level pada periode waktu T sama dengan DT atau permintaan di periode waktu T, ditambah DT-1 atau permintaan di periode waktu T-1, dan seterusnya dijumlah sebanyak permintaan di N periode. Kemudian jumlah seluruh permintaan di N periode tersebut dibagi dengan N atau nilai periode yang digunakan dalam perhitungan. Nah, karena komponen sistematik sama dengan level, maka nilai perkiraan permintaan yang baru
itu sama dengan nilai level pada periode waktu T. Sehingga formulasinya menjadi Ft plus 1 sama dengan Lt, dan juga bisa digunakan Ft plus N sama dengan Lt. Kemudian setelah mendapatkan nilai aktual dari permintaan di periode waktu T plus 1, maka nilai perhitungan untuk forecasting selanjutnya kita bisa menggunakan nilai aktual T plus 1, yaitu jika dituliskan dalam bentuk formula adalah LT plus 1 sama dengan DT plus 1 plus DT ditambah permintaan hingga waktu T min N plus 2, kemudian dibagi dengan N. Atau persamaan perkiraan menjadi Ft plus 2 sama dengan LT plus 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah metode simple exponential smoothing. Metode simple exponential smoothing digunakan ketika permintaan pada data history tidak memiliki tren dan tidak berbentuk musiman. Sehingga kita dapat merumuskan komponen sistematiknya sama dengan level. Jadi karakteristik datanya sama dengan moving average yang pertama tadi. Perhitungannya juga hampir sama dengan metode moving average, yaitu nilai level didapat dari nilai rata-rata dari permintaan di N periode. Atau jika dirumuskan, yaitu L0 sama dengan 1 per N dikali jumlah DI dengan nilai I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Sehingga nilai forecast atau perkiraan permintaan untuk periode selanjutnya sama dengan nilai level, atau dirumuskan sebagai Ft plus 1 sama dengan Lt, dan Ft plus N sama dengan Lt. Setelah selanjutnya nilai permintaan aktual untuk T plus 1 atau DT plus 1 didapatkan, maka nilai forecasting tadi dapat direvisi berdasarkan nilai permintaan aktual pada waktu T plus 1. Yaitu datanya dirumuskan sebagai LT plus 1 sama dengan alfa dikali DT plus 1 ditambah 1 kurang alfa dikali LT. Di sini terdapat nilai alfa, yaitu sebagai nilai konstanta untuk nilai level dengan range antara 0 hingga 1.